rekan-rekan, sebelumnya perkenalkan saya Audrey sebagai host yang akan membawa diskusi kita pada hari ini. Hari ini kita akan masuk ke topik yang sering bikin banyak wajib pajak penasaran bahkan kadang juga cemas, yaitu tentang tantangan terbitnya pemeriksaan pajak. Tentunya dalam membahas topik ini saya nggak sendirian karena telah hadir bersama saya dua narasumber yang sangat hebat. Pertama, ada Pak Eko sebagai penyuluh pajak ahli media Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Dan yang kedua, ada Pak Arnold sebagai Ketua Harian dari Asosiasi Perkopi Tax Center. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Eko, halo Pak Arnold, apa kabarnya? Selamat pagi. Ya, Andre, terima kasih. Rekan pajak semua, kabar sehat, semangat selalu. Ya, selamat pagi Audrey. Terima kasih sudah diundang kemari. Ya, ini topiknya lumayan bikin deg-degan ya, tapi kita pasti bisa menyelesaikan dengan baik. Oke Pak, sebelum mungkin kita masuk ke topik hari ini ya, mungkin saya mau bertanya dulu nih ke Pak Arnold. Kira-kira apa sih itu Perkopi Tax Center Pak? Mungkin boleh dijelaskan ke rekan-rekan dan apa saja sih kegiatan yang dilakukan dari Perkopi Tax Center ini? Oke, Audrey. Jadi, Perkopi Tax Center ini adalah bagian dari asosiasi kita ya. Salah satu asosiasi konsultan pajak namanya Perkopi, Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia. Jadi, Perkopi Tax Center itu adalah sub dari Perkopi yang memang tugas utamanya adalah menjadi mitra humas DJP dalam melakukan sosialisasi peraturan perpajakan dan informasi perpajakan terkini gitu ya. Kegiatan kami sifatnya sosial, jadi tidak dipungut biaya, kami juga tidak charge apapun, hanya murni untuk pelayanan sosial. Dalam hal ini pimpinan kami Bapak Halim Santoso. Dan kebetulan saya dipercaya menjadi ketua harian Perkopi Tax Center. Kira-kira begitu, Audrey. Oke, berarti kegiatan yang dilakukan dari Perkopi Tax Center ini itu ada apa aja sih Pak, kalau kita boleh tahu? Ya, beberapa hal misalnya kami melakukan sosialisasi melalui webinar atau podcast seperti ini ya. Jadi ya berbagai macam media-media yang kita coba untuk menyampaikan informasi-informasi perpajakan kepada masyarakat. Harapannya supaya membawa dampak bagi masyarakat luas. Wah, berarti Perkopi ini memang kalau kita dengar ya dari penjelasan Bapak tadi punya dampak yang cukup banyak ya di kalangan masyarakat. Amin. Karena ya tadi seperti kita dengar memiliki berbagai kegiatan sosialnya gitu. Nah, Iya. yang nggak kalah pentingnya juga dan yang kalah menariknya juga tentang pembahasan kita kali ini, karena ini juga berdampak pada masyarakat juga ya Pak ya, karena tentang pemeriksaan pajak. Mungkin banyak orang yang dengar kalau mendengar kata pemeriksaan pajak itu langsung keringet dingin nih Pak. Padahal sebenarnya kalau kata Pak Eko, pemeriksaan pajak itu bukan merupakan suatu hal yang menakutkan ya Pak ya. Betul. Mungkin Pak Eko boleh jelaskan gitu lebih lagi gitu untuk rekan-rekan apa sih sebenarnya pemeriksaan pajak itu? Oke. Jadi begini kawan pajak ataupun rekan pajak dimanapun berada, pemeriksaan pajak adalah sebuah konsekuensi. Namanya konsekuensi karena apa? Self-assessment yang diterapkan di dalam sistem perpajakan kita menyebabkan bahwa kawan pajak bisa melakukan pembayaran, pelaporan, perhitungan di dalam perpajakan secara mandiri. Tentunya, saya sebut tadi konsekuensi, kenapa? Karena akan ada pengujian atas pemenuhan dari kewajiban kepatuhan dalam pelaksanaannya. Nah, pemeriksaan tentunya jangan disikapi sebagai bentuk ujian yang kalau kawan pajak merasa atau rekan pajak semua melakukan, waduh ini keringat dingin tadi ya. Iya, betul. Harusnya ini sebuah ya konsekuensi, dimana kalau kita belajar ya berarti ujungnya kalau mau naik kelas ada ujian. Iya. Nah, pengujian pemenuhan dari kepatuhan perpajakan melalui pemeriksaan ini, Audrey. Betul ya Pak Arnold? Betul Pak. Betul. Kalau begitu berarti sebenarnya hal yang normal ya Pak ya, karena dari satu sistem memang seharusnya seperti itu gitu. Nah kalau menurut Pak Arnold sendiri gini, menurut Pak Arnold faktor apa aja sih yang umumnya tuh bisa menjadi dasar untuk diterbitkannya pemeriksaan pajak? Ya, oke Audrey. Jadi memang banyak hal yang bisa menyebabkan pemeriksaan terjadi ya. Tapi mungkin kalau kita tarik garis besarnya ada mungkin pertama adalah adanya data yang mungkin tidak konsisten antara data SPT mungkin dengan data pihak ketiga yang dimiliki oleh DJP sehingga akhirnya memicu pemeriksaan. Dan juga mungkin juga karena wajib pajak mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau kita sebutnya restitusi lah ya, begitu ya. Jadi terus yang lain mungkin salah satunya adalah profil perusahaan yang mungkin atau transaksi yang mungkin memiliki risiko kepatuhan yang cukup tinggi sehingga akhirnya memicu pemeriksaan. Atau mungkin hal lain misalnya adalah ya memang ada pemeriksaan rutin, jadi memang bagian dari pengawasan wajib pajak, pengawasan DJP kepada wajib pajak sehingga pada akhirnya ada
pemeriksaan. Kira-kira gitu Audrey, walaupun banyak hal lain terjadi ya. Oke, jadi kalau misalkan dari Pak Eko sendiri nih, dari pengalaman Bapak, apa aja sih tantangan yang sering muncul gitu saat pemeriksaannya ini udah terbit nih, Pak? Oke, melengkapi kawan pajak, rekan pajak semuanya, pada saat dilakukan pemeriksaan pajak tentunya akan ada beberapa hal yang harus kita cermati ya. Ya, Yang pertama adalah kelengkapan dokumen. Tadi seperti disampaikan Pak Nol juga bahwa akan ada proses klarifikasi, konfirmasi atas Iya. data-data dan pelaporan yang dilakukan. Sehingga kelengkapan dokumen tadi seringkali banyak yang tidak rapi nih, Audrey. oke. Tidak rapi, tidak lengkap, dan sebagainya. Yang kedua, seringkali terdapat adanya perbedaan interpretasi aturan nih. Interpretasi aturan itu lebih kenapa? Seringkali wajib pajak maupun dalam mempelajari peraturan mungkin tidak komprehensif seharusnya, sehingga perbedaan interpretasi aturan. Yang ketiga, seringkali juga adanya masalah komunikasi nih, Oh ya. Audrey dan Pak Arno. Istilahnya bagaimana pada saat wajib pajak merasa, kok kami diinterogasi ya Pak? Padahal sebenarnya tahapan itu adalah konfirmasi maupun klarifikasi. Iya. Apakah sesuai data atas pelaporan yang dilakukan? Apakah pembayaran sudah sesuai dengan klasifikasi dan sebagainya. Jadi bentuk-bentuk klarifikasi tadi dianggapnya atau serasa sebagai interogasi. Nah, tiga hal tadi mungkin sebagian besar yang menjadi tantangan ya di dalam kegiatan pemeriksaan pajak ini. Itu, Iya, Audrey. betul Pak Eko. Jadi betul Audrey bahwa saya tambahkan ya, Iya. maksudnya ya. Jadi memang kelihatannya wajib pajak itu kalau dapat surat dari DJP kelihatannya takut gitu Iya. ya, kelihatannya agak ngeri, kelihatannya kok saya merasa di Ada apa nih? Gitu. Iya, Ada padahal salah sebetulnya nih. iya, padahal sebetulnya kan itu suatu proses yang apa namanya ya secara sistem memang terjadi begitu ya. Selama data sudah siap, dokumen sudah siap, ditunjang oleh komunikasi wajib pajak dan interaksi dengan Fiskus baik, seharusnya semua ini proses ini dapat berjalan lancar dengan baik ya. Begitu ya Pak Eko ya. Oke, kalau begitu kita mau mengacu nih ke peraturan yang baru nih Pak, tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang pemeriksaan pajak nih. Sebenarnya untuk pemeriksaan pajak ini sendiri tuh ada berapa jenis sih Pak Eko? Oke. Rekan pajak semua tentunya untuk mencermati kriteria pemeriksaan pajak di PMK yang baru ini, PMK 15 tahun 2025, tentunya kita mempelajari lebih dulu. Di sebelumnya itu, atas konsekuensi pelaporan yang self-assessment tadi, tentunya kriteria benar, lengkap, dan jelas akan menjadi kriteria pengujian pemenuhan kepatuhan. Nah, tipe-tipe atau klasifikasi jenis pemeriksaan pajak, kalau sebelumnya kita mengenal ada pemeriksaan lengkap, ada pemeriksaan kantor. Nah, di PMK yang baru ini ada 3, Audrey dan rekan pajak semua. Jadi ada 1, pemeriksaan lengkap, di sini maksimal 5 bulan. Ada pemeriksaan terfokus, di sini adalah maksimal 3 bulan, dan pemeriksaan spesifik, maksimal 1 bulan. Di satu sisi ini merupakan mungkin langkah efisiensi, di mana wajib pajak akan mendapatkan semacam kepastian hukum dari kerangka waktu. Nah, tetapi di sisi lain mungkin akan muncul pertanyaan bagaimana pemeriksaan ini DJP ataupun sebagai dalam rangka institusi yang melakukan proses pengujian pemenuhan kepatuhan, tentunya disepakati ya teman-teman bahwa rekan pajak semua besaran pajaknya atas pelaporan dari wajib pajak itulah yang dilakukan klarifikasi. Sehingga pemeriksaan lengkap, terfokus maupun spesifik ini tentunya sebagai domain pada saat besaran pajak yang seharusnya terhadap rekan pajak semua lakukan penyetoran ke kas negara, dilakukan semacam klarifikasi, verifikasi, dan sebagainya. Ada jangka waktu yang akan menjadi lebih efisien. Begitu Audrey, supaya ada ujungnya setiap sengketa tadi akan ada transparansi sebagai objek dari kegiatan pemeriksaan. Iya betul Pak. Jadi memang ya Audrey, Pak Eko, kalau lihat dari pemeriksaan yang dulu yang mungkin durasinya bisa 12 bulan, bahkan ada yang komplain bisa lebih ya Pak ya. Jadi sekarang sudah mulai ditata di PMK baru ini, jadi maksimal 5 bulan. Bahkan mungkin ada yang bahkan 10 hari loh sebenarnya pemeriksaan spesifik ya, data konkret tuh 10 hari kalau saya nggak salah. Ya, data-data yang sudah pasti ya. Iya betul Pak, itu ya. bisa 10 hari selesai Pak. Betul. Dan Kalau untuk urgensi juga ya. Betul, kalau pemeriksaan transfer pricing kan dia ada extend 4 bulan ya. Tapi mungkin yang dilematis justru di sini, yaitu bagaimana ketika jangka waktu pemeriksaannya diatur sedemikian rupa, tetapi harusnya atau mungkin idealnya juga ditunjang dengan mutu pemeriksaannya juga. Ya, Karena kualitas pemeriksaan itu akan menentukan hasil pemeriksaan. Betul. Jadi jangan sampai kepastian hukum soal jangka waktu pemeriksaannya sudah clear, tetapi kualitas pemeriksaannya atau mutu pemeriksaannya ternyata tidak sinkron nih. Jadi alih-alih memberikan kepastian hukum malah nanti bisa menimbulkan sengketa baru yang tidak perlu, Audrey atau punya Pak Eko.
Oh, berarti semakin singkat dan, tentunya waktunya ini tuh tetap perlu ketelitian ya, Pak, untuk melakukan pemeriksaan ini gitu. Karena kan krusial juga ya Iya. untuk pemeriksaan ini. Kalau kita lihat dalam waktu 5 tahun terakhir nih ya, Pak, kira-kira ada berapa sih, Pak, total dari penyelesaian sengketa pajak ini? Oke, Audrey dan rekan pajak semua, kita mengenal pada saat terdapat perbedaan, tadi ada sumber interpretasi, ketidaklengkapan dan sebagainya, berarti akan ada tahapan di mana rekan pajak atau wajib pajak akan melakukan namanya upaya hukum. Nah, di dalam upaya hukum ini memang akan ada proses, baik keberatan, banding, dan sebagainya. Nah, data atas kegiatan pemeriksaan itu, rekan pajak, itu adalah bersumber dari pengadilan pajak, di mana dari Sekretariat Pengadilan Pajak itu ada sekitar hampir 70 ribuan kasus. Di mana sengketa-sengketa tadi sebagian besar akan menjadi semacam pembelajaran baik dari sisi rekan pajak maupun dari Direktorat Jenderal Pajak. Kalau masalah kalah menang mungkin bukan masalah benar salah di sini. Tapi ada sekitar, kalau persentase mungkin lebih tepatnya sekitar 62%. Di dalamnya bagaimana antara dikabulkan sebagian atau dikabulkan semuanya dan sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan tadi menurut data tersebut akan menjadi catatan bahwa setiap bentuk kegiatan pemeriksaan harusnya efektivitas tadi. Gitu ya, Audrey maupun Mas Arnon? Iya, betul Pak. Jadi iya, mungkin kritik ya kita bilang itu ya Pak ya, kritik atas lambatnya pemeriksaan. Kadang-kadang kan muncul kayak semacam DJP tidak tidak Fiskus mungkin tidak aktif nih atau segala macam. Tapi jangan salah Pak, itu juga bisa menjadi kalau kita lihat dari sisi lain, point of view lain, wajib pajak kadang-kadang juga mungkin secara entah sengaja atau tidak Tidak sengaja langsung, bisa membuat karena kan partner ya iya. interaksi pemeriksaannya, bisa membuat Harusnya ini pairing ya. iya betul Pak, bisa membuat pemeriksaan itu malah justru jadi molor, bukan Hmm. dari sisi Fiskus tapi dari sisi wajib Wajib pajak. pajak. Entah karena datanya mungkin yang Nggak tidak tersedia lengkap, atau jangan-jangan memang itikadnya untuk memperlambat. menahan data dulu, ternyata ketika masuk ke sengketa yang lebih tinggi, Pak, datanya keluar bisa tiba-tiba. Kan ini menjadi suatu hal yang dilematis sebetulnya, Pak. Dan itu menjadi kritik juga buat semua pihak yang pemegang kepentingan untuk pemeriksaan ini, Ya, gitu. melengkapi tadi Pak Arnon tadi, Audrey, berarti masalahnya adalah trust. Betul, Pak. Sepanjang trust, proses pemeriksaan tadi harusnya bersifat bagaimana saling antar pihak tadi menyebabkan akhirnya mengakibatkan proses outputnya harusnya menjadi lebih efektif. Betul, Pak. Pemeriksaan tadi, sehingga efisiensi waktu di PMK baru ini sebenarnya menjadi tujuan supaya masing-masing trust. Iya, Begitu, betul, Pak. Ya, Pak. Dan berarti kalau gitu selangkah selanjutnya itu Pak, apa sih yang perlu dilakukan nih untuk tahap pemeriksaan ini Pak? Betul. Di PMK baru ini, rekan pajak semua di PMK 15, ada tahapan-tahapan. Tadi seperti yang kita bahas di sebelumnya ya, bahwa ada tahapan komunikasi selain ketidaklengkapan data, bagaimana multi-interpretasi. Komunikasi ini lebih diperbanyak. Contohnya pada saat di PMK 15 ada istilah namanya mulai dari entry meeting, dari awal sampai dengan setiap tahapan proses itu ada namanya pembahasan temuan sementara sebelum akhirnya closing di surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Sehingga sebelum final, wajib pajak atau rekan pajak semua memiliki banyak kesempatan, demikian juga dari sisi Fiskus, DJP, akan ada banyak pembahasan dan komunikasi tadi. Pembahasan temuan sementara atas misalnya data dokumen diminta 10, tapi diberikan 3. Nah, pada saat pembahasan temuan sementara tadi bisa dilakukan pemenuhan atau submit atas kelengkapan pembahasan lebih lanjut. Kenapa? Karena pada saat siapa menang, siapa kalah, tadi sebenarnya dimensinya adalah lebih besar lagi, bahwa sebenarnya secara konsumsi waktu, tenaga, sumber daya, baik dari sisi negara maupun dari sisi rekan pajak sendiri atau wajib pajak, disitulah sebenarnya tidak ada semacam inefisiensi jadinya. Nah, dengan PMK baru ini, sengketa pajak yang tinggi yang tentunya merugikan banyak pihak tadi, seminimal mungkin dilakukan efisiensi di sini. Nah, tentunya dengan sebagai concern bahwa proses pemeriksaan atau audit pajak itu bukan sekedar menyoal angka dalam akuntansi, tetapi benar lengkap jelas tadi tentang bagaimana negara dan warganya dalam rangka bentuk kontribusi perpajakan itu terdapat saling mempercayai. Saling mempercayai tadi yang tadi saya sampaikan bahwa harus ada trust tadi. Jadi pada saat pemeriksaan bukanlah sesuatu yang harusnya dihindari atau ditakuti karena itu sebuah konsekuensi. Nah, tentunya menyikapinya harusnya antara bagaimana memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dengan terminologi waktu tadi, tetapi juga bagaimana dengan
Ya, teman-teman dari Perkopi sudah melakukan sosialisasi, edukasi. Tentunya itu yang akan diharapkan Iya. menghasilkan efisiensi dan pemeriksaan baru ini menjadi sebuah tantangan bersama Iya. bahwa menghasilkan yang lebih bagus, lebih efisiensi, lebih efektif. Betul ya Pak Arnold ya? Betul Pak, jadi pemahamannya jadi sama semuanya, jadi ketika memang terjadi konsekuensi dari pemeriksaan tersebut, ya kita bisa bilang katakan saja semua berjalan baik dan memang minimalisir resiko dan sumber daya yang tidak perlu, kira-kira begitu Audrey. Iya. Karena pada saat benar, lengkap, dan jelas tadi, jangan sampai pengujian ya. Kita bicara kalau namanya kita belajar di sekolah atau studi, saat ujian jangan sampai disepakati bahwa apa yang kita pelajari ternyata Beda. Salah. Data yang diberikan berbeda. Beda. Ya. Sehingga akhirnya jangan sampai sengketa tadi lebih karena ya tidak lengkap, kurang lengkap, dan sebagainya. Jadi harus saling trust di situ. Setuju Gitu? Pak. Oke, baik. Mungkin kita juga nggak kerasa udah di penghujung acara nih Pak. Kalau dari Pak Arnold sendiri dan juga Pak Eko, mungkin sebelum kita masuk ke penutupan, adakah yang mau disampaikan dulu ke rekan-rekan pajak? Siap. Mungkin saya dulu ya. Silakan, Pak Pak. ya. Jadi rekan pajak semua bahwa kita sepakat pajak adalah ongkos peradaban yang maju. Bagaimana di dalam APBN kita perpajakan itu menjadi peran besar. Mari sepakat bersama-sama kita bangun perpajakan yang lebih kuat, tentunya dimulai dari edukasi secara menyeluruh. Bagaimana kami akan lebih lagi bagaimana edukasi ke masyarakat maupun wajib pajak juga membangun kepercayaan antar bagaimana setiap peraturan dipenuhi, peraturan tadi dilakukan, tentunya benar, lengkap, jelas dalam pelaporannya. Demikian supaya pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Amin. Oke, kalau dari Pak Arnold sendiri mungkin ada yang mau disampaikan ke rekan-rekan pajak? Baik, Audrey, Pak Eko, ya mungkin dari sisi saya sebagai praktisi gitu ya, peraturan terbit itu kan memang harus memenuhi 3 basis ya, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Sepanjang peraturan ini sudah dibuat dan memang sudah diundangkan begitu ya, di 3 nilai ini harus kita bawa penuh gitu ya, bahwa ada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketika itu memang betul-betul terasa kepada wajib pajak, saya yakin dan percaya kepatuhan sukarela yang menjadi tujuan utama kita pasti akan tercapai. Pemeriksaan bukan lagi menjadi suatu momok yang menakutkan, tetapi menjadi suatu bagian dari konsekuensi seperti Pak Eko bilang, proses kita menguji diri kita. Barangkali siapa tahu justru memang masih ada kelainan-kelainan sedikit, tetapi yang pasti trust itu menjadi sesuatu yang penting dan harganya sangat mahal dalam peraturan seperti ini. Terima kasih, Audrey. Wah, luar biasa sekali rekan-rekan pajak. Sangat menarik sekali topik kita hari ini tentang pembahasan dinamika lika-liku dalam pemeriksaan pajak ya, Pak Eko, Pak Arnold. Dan ternyata jadi jelas ya rekan-rekan pajak bahwa sebenarnya pemeriksaan pajak itu adalah bagian yang normal dari suatu sistem. Jadi sebetulnya bukan suatu hal yang perlu ditakuti berlebihan oleh rekan-rekan wajib pajak semua. Yang penting kita harus tetap tertib administrasinya, terus juga kita harus pahami aturan terbaru dan juga kita harus komunikatif. Dan gak kerasa ya kita udah di penghujung acara kita. Terima kasih banyak untuk Pak Eko dan juga Pak Arnold atas waktunya, penjelasannya, new insights untuk para rekan-rekan pajak semua dan juga pandangannya yang udah dijelaskan dan diberikan tentunya sangat bermanfaat. Dan juga dari dialog ini, hari ini kita belajar bahwa pemeriksaan pajak itu sebenarnya dasarnya dan tujuannya itu untuk menciptakan kepatuhan, untuk menciptakan keadilan juga, dan pasti kepastian hukum bagi para wajib pajak. Semoga pembahasan kita hari ini bisa menjadi wawasan yang baru untuk para rekan-rekan pajak semua dan kita semua. Dan nantikan episode selanjutnya dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Dirgahayu Perkopi yang ke-6. Pendaftaran calon anggota Perkopi dapat menghubungi 0813 1742 1826.